Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas kabar mengejutkan tentang kemungkinan Indonesia mengakuisisi jet tempur AP-8B Harrier 2 dari Italia yang dikemas dalam satu paket dengan kapal induk ringan ITS Garibaldi. Jika benar terjadi, ini akan menjadi sejarah baru bagi TNI AL. Tetapi, seberapa realistis rencana ini? Apa keunggulan Harrier dan ITS Garibaldi? Simak ulasan lengkapnya hanya di Update Militer. Paket Harrier dan ITS Garibaldi untuk TNI Angkatan Laut. Kabar mengenai kemungkinan Indonesia membeli AP-8B Harrier 2 dari Italia pertama kali muncul di komunitas pertahanan internasional. Paket ini dikaitkan dengan akuisisi kapal induk ringan ITS Garibaldi yang telah dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia. ITS Garibaldi merupakan kapal induk yang sebelumnya menjadi tulang punggung Angkatan Laut Italia sebelum digantikan oleh kapal induk modern Kapoor. Jika Indonesia mengakuisisi kapal ini beserta jet tempurnya, maka TNI AL akan menjadi salah satu dari sedikit angkatan laut di Asia yang memiliki kemampuan operasi jet tempur dari kapal induk. Namun, apakah langkah ini benar-benar strategis bagi Indonesia? Sebelum membahas lebih jauh, kita lihat dulu spesifikasi dari jet tempur Harrier yang dikabarkan akan diakuisisi. Spesifikasi jet tempur AP-8B Harrier 2. AP-8B Harrier 2 adalah jet tempur serang yang memiliki kemampuan unik untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal atau di landasan pendek (BSTOL). Spesifikasi lengkapnya sebagai berikut: panjang 14,12 meter, lebar sayap 9,25 meter, tinggi 3,55 meter. Kecepatan maksimum 1065 km per jam. Jangkauan operasional 2200 km dengan tangki bahan bakar eksternal. Mesin Rolls-Royce Pegasus 1131 dengan daya dorong 105 kN. Muatan senjata hingga 4200 kg. Persenjataan Harrier cukup beragam, antara lain Cannon GAU-12/U 25 mm, rudal udara ke udara AIM 9 Sidewinder, rudal udara ke darat AGM 65 Maverick, bom pintar Paveway dan JDM, rudal anti kapal AGM 84 Harpoon dalam konfigurasi tertentu. Dengan kombinasi senjata ini, Harrier dapat digunakan untuk misi serangan darat, patroli udara, dan operasi maritim. Namun, teknologi Harrier yang sudah cukup tua dan mulai digantikan oleh F-35B di berbagai angkatan laut dunia membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas akuisisi ini dalam jangka panjang. Spesifikasi ITS Garibaldi. Kapal induk ringan untuk TNI AL, panjang 180,2 meter, lebar 33,4 meter, bobot penuh 13.850 ton, kecepatan maksimal 30 knot, daya jelajah 7.000 mil laut pada kecepatan 20 knot, kru sekitar 550 awak dan 230 personel udara. Persenjataan yang dimiliki kapal ini meliputi 2 kali sistem pertahanan udara Albatros, 3X CIWS OTO Melara 40 mm, torpedo ringan untuk pertahanan bawah laut. Kapal ini dapat membawa hingga 16 unit pesawat, baik jet tempur Harrier maupun helikopter. Desainnya memungkinkan operasi udara di laut, terutama dalam misi pengamanan maritim dan serangan udara terbatas. Namun, dengan usia operasionalnya yang cukup tua, apakah ITS Garibaldi masih layak untuk diakuisisi oleh TNI AL? Keunggulan dan tantangan pengadaan Harrier dan ITS Garibaldi.
Keunggulan paket Harrier dan ITS Garibaldi. Kemampuan ekspedisi maritim baru bagi Indonesia, TNI AL, bisa memiliki platform udara berbasis kapal untuk pertama kalinya. Harrier bisa dioperasikan tanpa landasan panjang, cocok untuk kapal induk ringan seperti ITS Garibaldi. Lebih murah dibanding membeli F-35B dan kapal induk modern, sebuah opsi hemat untuk membangun kapabilitas awal. Tantangan akuisisi Harrier dan ITS Garibaldi. Usia kapal dan pesawat yang sudah tua, biaya operasional dan pemeliharaan bisa sangat mahal. Doktrin dan kesiapan TNI AL. Apakah TNI AL siap mengoperasikan kapal induk dan pesawat P/STOL? Alternatif lain yang lebih modern daripada membeli aset bekas, mungkin lebih baik investasi ke kapal amfibi modern dengan kemampuan serupa. Jadi, meskipun akuisisi ini terlihat menarik, ada banyak tantangan yang perlu dipertimbangkan, terutama kesiapan infrastruktur dan biaya operasionalnya. Seberapa realistis pengadaan ini? Bagi TNI AL, jika kita melihat kebutuhan TNI AL, pengadaan Harrier dan ITS Garibaldi bisa menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan udara berbasis kapal. Tetapi, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Usia dan kesiapan operasional. Kapal dan pesawat sudah cukup tua, apakah layak untuk investasi jangka panjang? Kesiapan SDM dan infrastruktur. Indonesia belum memiliki pengalaman dalam mengoperasikan kapal induk dan jet tempur Vipa/STOL. Alternatif lain, apakah lebih baik berinvestasi pada kapal amfibi modern atau jet tempur berbasis darat dengan daya jelajah jauh? Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah atau TNI AL mengenai rencana ini. Namun, jika benar terjadi, ini akan menjadi lompatan besar dalam kemampuan TNI AL meskipun penuh tantangan. Kesimpulan, rencana pembelian IP-9B Harrier II dan kapal induk ITS Garibaldi memang menarik, tetapi masih perlu kajian lebih dalam. Jika benar terjadi, ini akan menjadi sejarah baru bagi TNI AL dalam membangun kekuatan udara maritim. Apa pendapat kalian? Apakah TNI AL sebaiknya membeli paket ini atau lebih baik mencari opsi lain? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia militer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam update militer.